Nah, saya ingin sedikit kita balik dulu, lihat perjalanan Otsus. Kita tahu bahwa Otsus ditawarkan adalah karena orang Papua minta merdeka. Jadi sebenarnya Indonesia juga tidak ingin kasih Otsus itu. Nah, kita tahu setelah reformasi ada Kongres Papua tahun 2000, kemudian pada saat akhir tahun 2000 penangkapan terhadap Presidium Dewan Papua 5 orang, kemudian 2001 10 November Ketua Presidium Dewan Papua Taisio Eluai diculik dan dibunuh, dan Aristoteles Masoka dihilangkan secara paksa sampai yang kita bicara ini tidak tahu dia di mana. Dan beberapa hari setelah itu Otsus diberikan. Jadi kita bisa melihat tadi bahwa kalau kita bilang tadi banyak teman-teman bicara soal politik yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia model ala kolonial, sebenarnya itu sudah menjadi start awal ketika Otsus lahir. Jadi tokoh-tokohnya dibunuh, tapi kemudian rakyatnya ditawarkan undang-undang Otsus yang seolah-olah isinya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sepertinya orang Indonesia, pemerintah mau bilang, oke, kamu boleh minta apa saja, asal jangan minta merdeka. Jadi kalau ada rak paling atas itu rak merdeka, tidak boleh diminta. Kamu boleh minta apa saja di bawahnya, seperti partai lokal, lambang, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, kemudian pengadilan HAM, dikasih masuk semuanya di dalam rak yang namanya Otsus itu tadi. Nah, kemudian kita lihat bahwa Otsus itu sebenarnya dalam konsideransinya, kalau kita baca ya, kita belum baca isi pasal per pasal, itu dikatakan bahwa ada 4 poin penting. Negara memahami bahwa belum sepenuhnya terwujud kesejahteraan, belum sepenuhnya penegakan hukum, belum sepenuhnya rasa keadilan, belum sepenuhnya penghormatan terhadap HAM. Jadi pasal-pasal itu sengaja ditaruh, tadi saya katakan bahwa seolah-olah untuk membuat bahwa orang Papua mau menerima tawaran ini, gitu. Kemudian kita lihat misalnya pada periode 2001 ya, pemerintah Megawati yang mengeluarkan Otsus. Pada periode 2003 Megawati sudah pertama kali yang melanggar Otsus karena kemudian pecah Provinsi Papua menjadi Papua dan Papua Barat. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan dalam konsideran, apa yang dikatakan dalam pasal-pasal itu adalah pemerintah sendiri yang pertama kali melanggarnya, gitu. Kalau kita bicara konteks HAM dan demokrasi, itu pemerintah sendiri. Itu menunjukkan tadi bahwa pemerintah sebenarnya tidak punya komitmen untuk memberikan Otsus itu kepada kepada rakyat Papua. Kemudian kita lihat misalnya pasal yang paling yang ditaruh di depan itu, pasal 2 tentang lambang daerah. Boleh ada lambang. Kemudian kita ingat tahun 2007 MRP mencoba membuat pokok-pokok pikiran tentang lambang daerah, kemudian kan dihadang dengan PP 77 tahun 2007. Dikatakan tidak boleh. Tetapi kita lihat di beberapa tahun kemudian Aceh, mereka mensahkan Kanun Aceh nomor 3 2013 yang membolehkan bendera bulan bintang yang sama persis dengan bendera GAM diakui oleh DPRA Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh. Kalau kita lihat kemarin tanggal 15 juga kan ada bendera GAM yang naik di beberapa tempat untuk merayakan perjanjian damai yang membolehkan bendera itu naik. Kemudian ada negosiasi. Aparat kepolisian melarang. Ada negosiasi. Bendera tetap naik, rakyatnya tidak mau menurunkan, dan tidak ada kekerasan, tidak ada penangkapan, gitu. Dan itu kan beda kalau yang terjadi di Papua. Lambang daerah tidak boleh, pasal itu ada, tetapi dihadang dengan PP 77, tetapi di Aceh itu muncul.
Kemudian tadi juga misalnya dalam konteks HAM dan demokrasi kita bicara soal institusionalisasi. Tadi Pendeta Dora sudah bilang soal pengadilan HAM, soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada Komisi Hukum ad hoc, ada partai lokal, ada lembaga independen tentang lingkungan, itu semua tidak jalan. Gitu. Dan kita lihat bahwa kalau kita flashback lagi selama 19 tahun ini, kita lihat ada periode-periode. Kalau kita lihat bahwa Otsus itu kan berarti setelah Megawati, kita lihat kemudian periode SBY. Kalau kita catat periode SBY, kita cek 10 tahun itu justru memperkuat institusionalisasi militer di Papua. Saat itu kita lihat penambahan secara signifikan ya, Korem, pos-pos, batalion-batalion. Dan bahkan kemudian kebijakan infrastruktur yang melibatkan aparat TNI, itu cikal bakalnya ada di SBY. Presiden Jokowi ini melanjutkan dan memperkuat, tapi cikal bakal undang-undangnya itu ada di SBY. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa periode SBY itu juga tidak mencerminkan pemenuhan HAM dan demokrasi. Kalau kita lihat kemudian kepada periode berikutnya, Presiden Jokowi, kita lihat periode pertamanya, saya mencatat misalnya yang paling dominan itu adalah ketika tahun 2016. Tadi Pendeta Dora juga sudah sebut, dibentuknya tim terpadu penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Waktu itu kemudian bulan Maret, bulan April ada pembentukan tim, kemudian ada presentasi dari kantor Menko Polhukam yang menjelaskan, saya lupa, sekitar 13 kasus yang diidentifikasi sebagai kasus pelanggaran HAM. Kemudian waktu itu kami bertanya, apa latar belakang 13 kasus itu? Bagaimana dengan sejumlah kasus yang lain? Oke, nanti sejumlah kasus itu akan dipikirkan, akan didata kemudian, silakan kumpul datanya begitu. Jadi kita dikejutkan seolah-olah pada saat 2016 itu akan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tetapi dalam perjalanannya kita memahami bahwa tim itu bukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Tim ini adalah untuk menahan isu menguatnya isu Papua di Pasifik. Jadi untuk menahan solidaritas Pasifik yang menguat untuk Papua setelah ada MSG. Dan itu memang terbukti karena kemudian Menko Polhukam mengeluarkan lagi kebijakan yang namanya kebijakan HAM yang holistik. Dan salah satu poinnya adalah diplomasi. Diplomasinya itu apa? Kemudian dibentuklah teman-teman aktivis HAM dari Papua sebagian, kemudian diajak ke luar negeri, ya kan, ajak ke Australia dan bicara di sana seolah-olah untuk mengatakan bahwa ya pemerintah melihat ada banyak kasus pelanggaran HAM di Papua dan pemerintah berkomitmen menyelesaikannya. Kemudian di PBB bunyi diplomasi yang mengatakan bahwa, diplomasi Indonesia mengatakan bahwa pelanggaran HAM di Papua akan diselesaikan. Papua sudah maju, ada pembangunan, ada infrastruktur gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan tidak cukup dengan itu, diplomasi itu juga misalnya memberikan bantuan kepada negara-negara Pasifik. Diplomasi itu juga dengan menyebut bahwa ras Melanesia itu bukan hanya orang Papua. Kalau teman-teman ingat, waktu itu dibentuk tim ya, ada NTT, ada Maluku, terus dibentuk seperti pusat kebudayaan di Maluku. Jadi sebenarnya ini bukan soal untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Tapi ini untuk menghadang tadi dukungan-dukungan Pasifik gitu. Dan itu terbukti. Akhir 2016 tidak ada ceritanya lagi tentang tim terpadu dan sampai sekarang gitu. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini kita juga melihat bahwa apa yang menjadi langkah Presiden Jokowi tentang penegakan HAM dan demokrasi di era Otsus ini tidak terwujud. 3 kasus yang sudah masuk di proses penyelidikan di Komnas HAM, kasus Wamena, Wasior, dan Paniai. Saya berulang kali mengatakan bahwa ya 3 kasus itu dulu yang diprioritaskan. Kenapa itu menjadi prioritas?
karena itu sudah masuk dalam mekanisme penyelidikan pelanggaran HAM. Bukan kasus yang lain tidak penting, tetapi proses itu yang lebih memungkinkan adalah 3 kasus itu. Pemerintah buktikan dulu komitmennya, selesaikan kasus itu. Kalau misalnya mau diperas lagi jadi 1, coba kasus Paniai, kasus yang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Jokowi bisa bersikap lebih tegas karena dia pemimpin. Tapi kan kalau kemudian orang-orang yang diindikasikan sebagai pelaku pelanggaran HAM yang sekarang dan masa lalu masuk dalam kabinetnya, tentu kita tidak bisa berharap banyak bahwa Jokowi bisa menyelesaikan kasus itu. Dan akhirnya kita lihat bahwa komitmen Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu kan makin berkurang. Statement-statement pidatonya itu kan lama-lama tidak bicara soal HAM, tapi 2015, 2016 pidato kenegaraannya masih bicara soal HAM, tapi 2017 dia sudah banting setir infrastruktur. 2018, 2019, 2020 kemarin tidak ada satu kalimat pun tentang Papua. Kemarin waktu Jokowi pidato, saya mengecek apa yang pesan Jokowi tentang Papua. Tidak ada kan? Jadi kita bisa bayangkan aksi yang besar tahun lalu dan juga momentum Otsus, penolakan Otsus hari ini, itu tidak direspon apapun oleh pemerintah atau tidak dianggap. Atau pemerintah merasa bahwa, oh, saya tidak perlu dengar, pokoknya saya mau lakukan ini, gitu. Nah, kesemua ini menunjukkan bahwa pemenuhan HAM, penegakan demokrasi yang menjadi konsideran dari Undang-Undang Otsus tadi, itu tidak berjalan di Papua, gitu. Dalam periode Otsus ini. Bahkan yang terjadi misalnya kasus penangkapan yang banyak sekali terjadi periode 2015 ke atas, ini tentu saja berkoneksi dengan yang tadi saya bilang, menguatnya solidaritas Pasifik terhadap Papua gitu. Jadi itu terus bertambah kasus itu berjalan terus. Jadi kemudian sekarang tuntutan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, pemerintah tidak lagi mengambil langkah yang lebih tegas, tapi kemudian pemerintah meninggalkan itu. Pemerintah bilang, pemerintah sendiri bicara ini paradoks. Bilang pembangunan Indonesia Papua itu harus holistik. Ya kalau bicara holistik harus semuanya dong disentuh. Pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, dan semua hal ekosop dipenuhi. Tapi dibilang holistik, tapi pendekatannya, ya pokoknya masalah Papua itu masalah kesejahteraan. Itu. Jadi apa yang menjadi kebijakan dengan apa yang menjadi langkah pemerintah terhadap Papua itu beda. Pemerintah bilang, ya kami akan bicara soal HAM, bicara soal demokrasi, tetapi pemerintah bilang, masalah di Papua masalah kesejahteraan. Maka diturunkanlah misalnya Impres 2017, yang jelas Impres itu mengatakan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tidak bicara soal HAM, tidak bicara dalam HAM dalam arti seluruhnya ya. Tidak bicara dalam konteks demokrasi begitu. Bahkan kemarin ketika sudah ribut-ribut Otsus, statementnya Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan Impres gitu. Jadi pemerintah mengatakan bahwa akan mendengarkan, akan mewujudkan HAM dan demokrasi, tapi faktanya justru dalam berbagai kebijakannya pemerintah mencoba untuk mengabaikan HAM di Papua. Nah, kalau kita lebih lebih detail untuk melihat angka-angka, saya pikir kita bisa banyak referensi ya. Misalnya kita melihat bahwa selain IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat yang paling rendah di Indonesia, ini paradoks karena uang banyak, rakyatnya sedikit, tetapi IPM-nya rendah. Ini seperti tidak masuk akal. Ini kebijakan yang seperti apa ini? Gitu, pemenuhan hak-hak dasar. Di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Kemudian juga IDI, Indeks Demokrasi Indonesia. IDI tahun 2018 itu mencatat Papua dan Papua Barat itu juga berada di peringkat paling bawah dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Ini hasil BPS juga. Jadi kita melihat bahwa kebijakan, prakteknya, dan evaluasi dari angka-angka itu di Papua menunjukkan bahwa pemenuhan HAM, pemenuhan demokrasi di Papua tidak berjalan sebagaimana yang telah
menjadi menjadi roh daripada Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua.